Halo semuanya, selamat datang kembali di video lainnya. Nama saya Santiago. Saya benar-benar senang kalian kembali di sini untuk menonton tutorial lainnya. Di video sebelumnya, kita udah membahas sebuah software bernama DeepBrain AI. Ini adalah software yang digunakan untuk membuat video. Kalau kalian belum menonton video itu, saya sangat menyarankan untuk pergi ke channel ini, subscribe, dan tonton videonya, supaya kalian bisa mengikuti cara kerja software ini. Tapi kalau kamu baru di sini, software ini digunakan untuk membuat video. Kamu bisa melakukannya dengan berbagai cara. Kamu bisa menggunakan salah satu avatar yang udah tersedia di perpustakaan software ini. Kamu bisa menggunakan perintah teks, bisa juga dengan tautan URL, atau dengan file, seperti yang kamu lihat di layar sekarang, misalnya file PDF atau PPP. Kamu bisa merekam layar, kamu bisa membuat video avatar produk, tapi yang akan kita lakukan hari ini adalah membuat video menggunakan URL, khususnya dari sebuah postingan blog, supaya kita bisa melihat apa yang dilakukan software ini. Dan sebagai pengingat, saya menggunakan salah satu paket berbayar dari software ini. Kalau kamu juga ingin menggunakan salah satu paket tersebut, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah yang bisa kamu gunakan. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya akan menghilangkan wajah saya supaya kalian bisa melihat layar saya dengan lebih jelas, dan kita akan bertemu lagi di akhir video. Jadi ini adalah halaman utama DeepBrain. Seperti biasa, ini semua adalah alat yang bisa kita gunakan untuk membuat video. Ini adalah proyek-proyek yang udah kita coba-coba sebelumnya. Di video sebelumnya, kita membuat video avatar yang sangat singkat dan jelas menggunakan naskah yang juga kita buat dengan software ini. Sekali lagi, kalau kamu belum menonton video itu, saya sangat menyarankan untuk pergi ke channel ini dan cek videonya. Dan di video kali ini, kita akan menggunakan salah satu alat lain yang ada di software ini. Yang ini yang bertuliskan URL ke video. Kalau kita klik, kita akan dibawa ke layar yang berbeda. Kita bisa membuat misalnya video menggunakan URL dari Amazon, misalnya video produk, atau misalnya artikel berita dari CNN atau BBC. Tapi yang akan kita lakukan hari ini adalah membuat postingan blog. Ini adalah blog memasak yang kadang-kadang saya baca, namanya Pinch of Yum. Kita bisa memilih dari berbagai macam postingan blog. Misalnya, kalau kita mau pakai yang ini, favorit rumah, chicken parmesan, kita bisa tempelkan URL-nya di sini. Kita bisa klik berikutnya, dan kita bisa melakukan banyak hal berbeda sebelum membuat videonya. Kita bisa memilih dari semua template berbeda yang disediakan oleh software ini. Kamu bisa mengubah di grup mana kamu ingin mencari template. Sekarang kita ada di kategori bisnis, tapi kita juga bisa melihat misalnya template untuk pendidikan. Kita juga bisa melihat template untuk YouTube and TikTok. Yang ini kelihatannya lebih sesuai dengan yang kita cari. Jadi kita akan pilih template itu. Kita bisa biarin bahasanya otomatis atau tentuin bahasa apa yang digunakan di URL yang kita pakai. Untuk durasi, kita bisa pilih dari otomatis sampai 3 menit. Saya akan membuat video berdurasi 30 detik. Kamu juga bisa menentukan lebih lanjut tujuan, audiens, nada bicara, dan kecepatan videomu, serta memilih dari berbagai avatar yang bisa muncul di videomu. Untuk video ini, saya akan memilih Alicia. Kamu bisa mengubah tampilan video, apakah mau potret atau landscape. Untuk sekarang, kita biarin aja dalam mode landscape. Dan setelah semuanya terlihat sesuai keinginanmu, kamu tinggal klik Next agar software memproses URL-nya. Jadi, software ini akan secara otomatis membuat beberapa adegan. Saat ini, software telah membuat 4 adegan berbeda untuk kita coba-coba. Di setiap adegan tertentu, kita punya naskahnya. Ini adalah naskah untuk adegan pertama, ini naskah untuk adegan kedua, dan seterusnya. Saat ini, sistem sedang membuat caption agar kita bisa bereksplorasi lebih lanjut. Kita perlu menunggu software selesai membuat caption supaya kita bisa masuk ke editor. Captionnya udah dibuat, jadi kita bisa klik opsi ini. Kalau kamu ingin membuat video tanpa mengedit apapun, kamu bisa langsung klik ekspor, atau kamu bisa kembali dan mengubah opsi untuk video akhirnya. Kalau kamu klik editor, kamu akan dibawa ke layar lain yang juga sempat kita lihat di video sebelumnya. Kamu bisa melihat pratinjau setiap adegan dengan opsi play di bagian bawah.
Hai semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya seberapa amannya informasi pribadi kalian di internet? Dengan cookies dan alat pelacak yang ada di mana-mana, rasanya kita seperti hidup di akuarium digital. Seperti yang kamu lihat, kita sedang menggunakan suara avatar yang udah kita pilih. Dia emang belum terlihat sekarang, tapi kalau kita klik model di sini, kita bisa cari dia lagi. Sepertinya yang ini, kalau aku tidak salah, kita bisa nambahinnya di sini. Kalau kita tidak mau dia berada di atas caption, kita bisa klik kanan dan mengaturnya supaya dia dikirim ke belakang. Kita bisa mengaturnya supaya dia ada di belakang caption, dan kita juga bisa menambahkannya ke adegan manapun kalau mau. Kamu juga bisa mengubah cara suara itu diucapkan. Kalau kita klik opsi di sebelah kanan ini, orang yang berbicara adalah Hayden, suara asli dari modelnya. Karena kita udah memilih dia, sekarang suaranya akan berbeda. Pernah terpikir berapa banyak informasi pribadi kalian? Atau kamu bisa mengubahnya jadi suara yang kamu inginkan secara spesifik. Kalau kamu klik opsi di sini, kamu juga bisa merekam suara kamu sendiri untuk digunakan di video. Atau sekali lagi, kamu bisa memilih dari banyak suara berbeda di perpustakaan. Kamu juga bisa menentukan lebih lanjut seperti apa suara yang kamu inginin. Kalau kamu memilih bahasa, kalau kamu memilih aksen, kamu bisa mendapatkan suara yang benar-benar kamu mau, dan kamu juga bisa mengubah avatar sesuka hati. Seperti yang udah saya tunjukkan di video-video sebelumnya, kamu juga bisa menambahkan teks di bagian editor ini. Kamu bisa mengubah caption, kamu bisa mengubah media sesuka kamu. Misalnya, anggap aja saya ingin mengganti media untuk detik ini. Kalau saya perbesar banget, media itu akan jadi latar belakang seluruh adegan kita. Dan kalau saya kirim ke belakang, dia tidak akan berada di atas caption, tapi di bawahnya. Kamu bisa mencari berbagai gambar dan video dari perpustakaan menggunakan Pixabay atau Shutterstock. Kamu juga bisa mencari potongan audio tertentu. Kamu juga bisa mengimpor aset milikmu sendiri supaya bisa mendapatkan video yang kamu inginkan. Kamu bisa, misalnya, mengimpor gambar, video, atau audio juga. Kamu bisa menambahkan bentuk-bentuk untuk menonjolkan informasi tertentu di video, atau kamu juga bisa membuat gambar atau video spesifik menggunakan software ini langsung di sini. Jika kamu mendeskripsikan seperti apa gambar atau video yang kamu inginkan, kamu bisa membuat software ini menciptakan aset tersebut dan kemudian menggunakannya di videomu. Di sini kita juga punya beberapa inspirasi yang bisa kita pilih, dan jika kita klik random, softwarenya akan secara acak membuat beberapa prompt lain yang bisa kita gunakan di video kita. Di kanan bawah sini, kita punya beberapa opsi lainnya. Kamu bisa membuat skrip menggunakan ChatGPT. Fitur ini juga udah termasuk di dalam software ini. Jika kamu membuat skrip berdasarkan topik video, hasilnya akan muncul di bagian bawah sini. Kita bisa membuat kecepatan adegan lebih cepat atau lebih lambat. Kita bisa nambahin efek, atau kita bisa nambahin jeda di antara adegan-adegan kita. Dan setelah semuanya terlihat seperti yang kita inginkan, kita tinggal klik ekspor, lalu softwarenya, sekali lagi, akan membutuhkan beberapa menit untuk memproses video kita. Jadi, softwarenya udah membuat videonya. Kita bisa melihatnya dengan opsi yang bertuliskan, "Lihat video ini." Hai semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya seberapa amannya informasi pribadi kalian di internet? Dengan cookies dan alat pelacak yang ada di mana-mana, rasanya kita hidup di akuarium digital. Tapi ini dia masalahnya, apa kita benar-benar nyaman dengan itu? Maksudku, kita suka yang praktis. Siapa sih yang suka iklan atau rekomendasi yang sesuai sama kita? Tapi harganya apa? Tak lupa kontroversinya, seperti debat undang-undang privasi data. Ada yang menilai itu melindungi kita, namun lainnya menganggap itu justru menghambat inovasi. Jadi menurut kalian gimana? Udah saatnya kita ambil kendali lagi? Atau emang pertukaran digital ini sepadan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ingat, data kalian itu berharga. Ayo teruskan diskusinya. Nah, inilah video yang dibuat oleh softwarenya. Kita bisa melakukan beberapa hal langsung di layar ini. Kita bisa salin tautannya kalau mau membagikannya ke rekan kerja. Misalnya di platform media sosial ini, contohnya. Kamu bisa mengunduhnya kalau ingin menyimpannya secara lokal di komputermu, lalu membagikannya dengan cara itu. Kamu bisa mengganti bahasa video aslinya menggunakan AI dubbing ke berbagai bahasa lain yang tersedia di perpustakaan software ini. Kamu bisa meninggalin komentar atau mempromosikan videonya supaya menjangkau audiens yang lebih luas. Seperti yang kamu lihat, membuat video dengan software ini benar-benar mudah. Softwarenya sangat intuitif.
Kita membuat video yang sangat singkat dan padat hanya dengan menggunakan beberapa alat dari software ini. Kalau kamu belum menonton video-video sebelumnya, aku sangat menyarankan untuk mampir ke channel ini dan nontonnya, supaya kamu bisa tahu fitur-fitur lain yang dimiliki software ini. Sebagai pengingat, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah yang bisa kalian gunakan. Aku ingin membaca semua komentar kalian di bawah, apakah kalian udah pernah pakai software ini atau berencana untuk mencobanya. Sekali lagi, nama saya Santiago, dan tanpa berlama-lama lagi, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!